Singkat waktu, sudah sebulan berjalan, Bagas belum juga ada perubahan. Sementara uang tabunganku mulai menipis, terpaksa aku harus menjalankan sebuah cara. Pukul 7 pagi, aku bergegas untuk siap-siap. Lagi pula, Mas Ruji sudah berangkat ke ladangnya. Ini waktu yang tepat untuk menjemput Bagas, apapun itu. Kamu harus pulang, Le. Ibu yakin kamu sudah baikan. Aku mematuh diri di depan cermin. Penampilan sederhana dan rapi. Aku akan segera pergi. Aku sudah menyiapkan segalanya. Dimulai dari memesan ojek tetangga dengan ongkos yang sudah ditentukan. Barja, dia laki-laki seumuran dengan Bagas, bersedia mengantarkan aku ke rumah sakit jiwa. Menyebutnya nama gedung itu, aku menjadi ngeri. Anakku kan tidak gila. Barja sudah datang, dia menungguku. Bismillah, aku naik ke jok belakang, lengkap memakai helm di kepalaku. 1 jam perjalanan. Astagfirullah, Le, teriak Barja. Dia memutar stang motornya ke arah kiri. Allahu Akbar, ya Allah Barja. Aku dan Barja terseret 10 meter dari jalan aspal sampai keluar aspal dan terpental dari motor. Helm yang kupakai terlepas dari kepala. Aku terkena sesuatu, entah itu apa. Di depan kami, rupanya sedang terjadi kecelakaan. Beruntung Barja menghindarinya walaupun banting setir. Jika tidak, motor yang kami kendarai menabrak motor yang tengah terguling-guling. Le, sampai tidak popo? Tanya Barja cemas. Dia meringis menahan perih akibat tangannya tergores aspal. Barja terluka di bagian siku tangannya hingga darah pun mengalir. Tidak, aku menjawabnya dengan memegang dadaku yang terasa sesak. Le, Barja membantuku bangun. Aku pun duduk, kakiku sulit untuk berdiri, gemetar tak karuan. Aku merasakan sakit kepala. Kecelakaan ini terjadi begitu saja, seperti sedang bermimpi, tapi ini nyata. Pandanganku pun mulai mengabur, melihat Barja menjadi tidak jelas. Ketika aku mengusap cairan yang meleleh dari celah jilbabku, aku pikir keringat, ternyata rupanya darah. Le, suara Barja kemudian tidak terdengar lagi. Singkat waktu, suara ketukan sepatu terdengar hilir mudik di telingaku. Aroma obat-obatan menyengat di hidung. Aku tahu ini di mana, sudah tidak asing bagiku. Aku paksakan satu mata ini terbuka, namun sulit sekali. Apakah aku buta lagi? Aku panik dan memaksa agar kelopak mataku terbuka. Aku berusaha dengan mengerjapkan mata, kelopak mataku lengket seperti diberi lem perekat. 1, 2, 3, ucapku di dalam hati. Dan akhirnya mataku terbuka. Aku pikir aku buta kedua kalinya. Syukurlah akhirnya tidak. Mataku berhasil terbuka dan bergulir, melihat sekeliling ruangan yang bernuansa serba putih ini. Sudah sadar, Dek? Suara yang tak asing ada di sampingku. Mas Ruji menatapku penuh dengan cemas. Tatapan ini terjadi 2 kali. Dulu saat aku dirawat gara-gara dicangkul mataku. Dan sekarang tatapan itu sama, teduh tapi menusuk jantungku. Mas, suaraku rasanya tertahan, bibirku terasa keluh. Suara pintu dibuka. Seseorang berpakaian gamis berjalan menuju tempat tidurku. Sudah sadar yuk? Norma berjalan ke arahku dan berdiri bersisian dengan Mas Ruji. Aku malas menyaut, di mana-mana selalu ada dia. Entahlah, aku terlalu membencinya. Perasaan ini tidak pernah hilang. Kebencianku terhadap Norma bukan kali pertama saat ikut campur mengenai Bagas. Namun kebencian di dadaku sudah lama bersarang. Dan itu ketika aku pun mulai berangan. Jangan marahi adikmu, Sum. Dia tidak tahu apa-apa, ucap laki-laki berkumis tebal. Dia adalah ayahku. Ayah, belikan aku baju baru, rengek Norma yang bergelayut manja di lengan ayah. Sum, jaga adikmu. Tahu salah bersungguh-sungguh seperti itu. Kamu kan sudah besar. Ayah cuma mampu membelikan Norma baju. Lihat saja kakak-kakakmu yang lain. Apakah mereka ayah belikan baju? Tidak kan?
Semua keinginan Norma selalu dituruti, padahal aku juga termasuk anaknya. Suatu hari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Terdengar suara Norma yang berteriak. Dia terjatuh dari sepeda ontel miliknya, terjatuh dan masuk ke dalam got. Kepalanya terbentur batu hingga berdarah dan tangannya keseleo. Norma, semua orang berhamburan menolong Norma. Aku hanya diam saja melihatnya. Sudah ya bilang, jaga adikmu, jangan asik sendiri. Lihat sekarang. Ayah membopong tubuh Norma yang penuh dengan lumpur hitam bercampur darah dan masuk ke dalam rumah. Kenapa aku yang disalahkan? Aku dari tadi hanya diam saja. Norma juga tidak membawaku bermain. Jadi menurutku itu adalah sebuah hadiah karena tidak menghiraukanku. Bukankah begitu? Andai saja ibu ada, mungkin nasibku tidak begini. Selama ini ayah tidak pernah bercerita di mana keberadaan ibu. Aku jarang mendapatkan perlakuan manis dari ayah. Semua yang aku kerjakan selalu salah. Jangan dekati Norma, nanti bisa celaka lagi, hardik ayah padaku. Dan sejak saat itu, aku membencinya. Membenci mengapa ada orang tua selalu membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kakak-kakakku yang lain juga begitu, mereka dimanja. Hanya aku yang berbeda. Sikap ayah begitu berbeda saat denganku, ketus, marah-marah, bahkan sampai mencewerku. Namun, semua itu berubah kala ayah sakit. Dia berkali-kali meminta maaf padaku dan berpesan agar menjaga si Norma. Menjadi kakak yang sayang kepada adiknya, memangnya anak kecil, pakai dijaga segala. Lihatlah, umur Norma sudah 20 tahunan, apanya yang harus dijaga? Dan ketika ayah meninggalkan kami selama-lamanya karena sakit yang dideritanya, kehidupan kami berubah. Norma tidak ada lagi yang memanjakannya. Kami tumbuh diasuh oleh kakek nenek hingga dewasa. Aku pun tersadar dari lamunan. Dek, kok nangis? Suara Mas Ruji terdengar di telingaku. Dia mengusap air mataku. Sudah Mbak Yu, ada Norma sama Mas Ruji. Sampai istirahat wae biar cepat pulang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat telingaku menjadi sakit. Dan aku semakin membencinya. Aneh, rasa cemburu yang tertanam dari kecil tumbuh hingga aku setua ini. Tanganku terpasang infus dan bahkan dahi bagian atas sudah diperban. Momen ini mengingatkan saat dicangkul si Bagas, momen terburuk yang pernah aku alami. Barja, aku tersentak kaget. Aku baru ingat dengan Barja. Barja sudah pulang. Dia yang memberi kabar kepada kami kalau kalian kecelakaan, kata Mas Ruji. Aku menoleh. Lalu keadaannya? Cuma mengalami lecet dan luka di sikunya. Aku bernapas lega. Sial, lega sih lega, tapi aku yang bonyok. Apes, sudah dirawat, bayar ojeknya, pastinya membantu memperbaiki kendaraannya. Ya ampun, apes sekali aku. Lama-lama uangku bisa ludes. Singkat waktu, 2 hari di rumah sakit, aku sudah merasa baikan. Kita pulang yuk, dokter sudah mengizinkan pulang. Mas Ruji mengemas barang-barang. Kalian saja yang pulang, aku tidak mau. Aku membuang muka. Kan sudah sembuh yuk. Norma menyentuh kakiku. Aku melakukan pergerakan menghindar darinya. Terus ngapain di sini, Dek? Timpal suamiku. Aku terdiam. Ini saatnya aku bersaksi. Tunggu saja. Bawa Bagas pulang. Jika tidak, aku yang pergi. Ancamku pada mereka. Bukankah ide ini terdengar brilian? Kita akan lihat reaksinya. Jangan gila, Dek. Mas Ruji menatapku dengan sorot mata yang tajam. Dia belum sembuh, Yusum. Sambar si Norma. Diam kamu, ini urusanku. Jangan ikut campur. Aku mengarahkan jari telunjuk padanya. Norma memilih diam menggigit bibirnya. Mau apa tidak, Mas? Tanyaku lagi untuk memastikan jawaban darinya. Baik, aku tidak akan ikut campur lagi soal Bagas. Kalau ada apa-apa, aku tidak mau tahu. Mau kamu dibunuhnya kek,
atau diapakan, aku sudah tidak peduli. Mas Ruji menatapku sambil bersedekap. Aku setuju bahwa dia pulang sekarang. Keputusan yang sudah bulat, aku sudah memikirkan jauh-jauh hari. Kalau memang mati di tangan Bagas, ya terserah. Allah yang menentukan kapan ajalku tiba, bukan si Bagas. Pukul 4 sore, aku pulang terlebih dahulu. Sampai di rumah ditemani beberapa tetangga yang datang menjengukku. Norma dan Mas Ruji menuju ke rumah sakit jiwa untuk menjemput Bagas. Aku menunggu kedatangan mereka, rasanya sudah tidak sabar. Dan singkat waktu menjelang maghrib, mobil Avanza putih berhenti di depan halamanku. Pasti itu mereka. Aku membatin, kemudian berdiri di ambang pintu. Mas Ruji memegang tangan Bagas sedikit menariknya agar dia mau masuk ke dalam. Disusul dari belakang, Norma membawa barang-barang penuh di tangannya. Loh, kok nggak langsung dibawa ke kurungan? Tanyaku pada mereka. 3 ekspresi wajah kaku menatapku. Bagas, raut wajahnya lain daripada yang lain. Kedua matanya melotot, mulutnya komat kami tak jelas. Apakah dia sedang membaca mantra? Rantai saja di sini. Mas Ruji masuk ke dalam sambil menyeret paksa si Bagas. Dia mencari rantai yang dia simpan. Bagas diikatkan ke tiang dekat dapur sekaligus terhubung dengan kamar mandi. Kenapa tidak sekalian dikurung, Mas? Tanyaku keberatan. Ini sudah malam, Mbak. Besok kan bisa. Apa nggak sekalian saja Bagas digantung di pohon? Ketus si Norma. Norma membanting kresek yang berisi pakaian si Bagas. Raut wajahnya tampak lelah karena perjalanan. Begitu juga dengan Mas Ruji. Kok kamu yang sewot sih, Nur? Iya, memangnya kenapa kalau aku sewot, Mbak? Loh, Bagas kan anakku. Aku mencoba membela diri sendiri. Lah terus, saut si Norma. Iya, apa harus semena-mena padanya? Dia anakmu, Basum. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu? Aku bukan ibunya, tapi aku berhak untuk menjaganya. Dia keponakanku. Sejak kapan Mbak hilang akal? Oh, aku tahu. Jangan-jangan Bagas gila karena kamu, Mbak. Iya kan? Ngaku saja. Tanganku rasanya ingin sekali menampar wajahnya. Aku baru tahu kalau ada ibu macam kamu, Mbak. Ucap Norma lagi. Wanita kurang ajar ini harus diberi pelajaran. Aku mengangkat satu tanganku bersiap untuk menamparnya. Namun, apa-apaan sih kalian? Bentak Mas Ruji. Mas Ruji menarik tanganku. Harusnya tamparan itu sudah melayang di pipi Norma. Kamu juga deh, kapan sih sadarnya? Apa? Mas Ruji memarahiku. Bukannya membela istri, malah membela orang lain. Mas membela Norma? Aku menahan air mata yang mulai mengembun. Dadaku rasanya sesak sekali. Aku tidak membela siapa-siapa di sini. Aku sudah muak sama pertengkaran kalian. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang, yakni dari arah Bagas. Dan juga terdengar suara piring yang dibanting. Kami pun bergerak ke arah dapur. Bagas meraup pecahan piring itu lalu menggenggam erat-erat pecahannya hingga kedua telapak tangannya berdarah. Bagas meringis hingga sederet giginya kelihatan semua. Apa yang dia lakukan di luar kendali? Apa-apaan ini, Bagas? Suaraku memekikkan telinga. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun, mataku mendelik ke arahnya. Namun Bagas tidak menghiraukanku. Mimik wajahnya plonga-plongo seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Polos, tidak mengerti apa-apa. Darah yang menetes ke lantai. Bagas sapu menggunakan telapak tangannya, kemudian mengusap wajahnya hingga berubah berwarna merah, membuat aroma anjir menguap ke udara. Astagfirullah, Bagas jangan begini. Mas Ruji menghampirinya, lalu membasuh muka Bagas dengan air bersih. Norma membantu suamiku, sedangkan aku hanya menonton mereka. Menurutku terlalu berlebihan sekali. Toh Bagas begitu di luar kendali. Mungkin atau dia sengaja mencari perhatian. Kamu pulang sana, sudah malam. Aku mengusir Norma. Bosan melihatnya di sini terus. Bukannya senang dengan keberadaannya, tapi aku malah muak. Bayu ngusir? Iya, memangnya kenapa? Tanyaku balik. Aku membuang muka. Sudah. Norma, kamu pulang saja, istirahat. Kasihan anak suami menunggu di rumah.
Jangan ladenin bakmu yang gak waras ini, sindir Mas Ruji kepadaku. Norma tidak membantah, dia pun segera pergi dan berpamitan pada Mas Ruji. Le, kali ini mbok yo manut le. Mas Ruji memasangkan baju untuk Bagas. Dia juga yang menyiapkan tempat tidur Bagas, membawakan kasur tipis untuk tidur dan tidak lupa membawa bantal serta selimutnya. Tidur di sini oleh. Mas Ruji menepuk-nepuk tangannya di kasur. Bagas duduk pelan sambil menatap Mas Ruji, cengar-cengir kayak kesurupan. Kemudian Bagas duduk menghadap ke tembok. Tangan Bagas masih terikat rantai agar tidak berbuat nekat. Mas Ruji juga menjauhkan alat-alat atau barang-barang yang membahayakan dirinya dan orang lain. Kalau mau buang air besar atau kencing, kamu ke sana yo. Tunjuk Mas Ruji ke arah kamar mandi. Dia telaten memberitahukan si Bagas. Percuma ngasih tahu, pasti buang air di tempat. Aku beranjak pergi. Mas Ruji menatapku tajam tanpa mengatakan apa-apa. Tidur di sini le, jangan hiraukan ibumu yang gila itu. Entah Bagas mengerti atau tidak ada sautan ataupun respon darinya. Bibirnya bungkam, kedua matanya lah yang berputar-putar ke sana kemari. Nanti dia cekikikan sendiri atau mungkin berbicara sendiri. Singkat waktu, detak jam terdengar nyaring kala malam semakin larut. Aku tak bisa memejamkan mata. Pendengaranku terganggu oleh suara di dapur. Bagas berulah lagi. Jika aku memarahinya sudah pasti aku yang dianggap gila oleh Mas Ruji. Namun jika dibiarkan semakin berisik, lebih baik aku pura-pura tidur saja. Som, mangan. Bagas memanggilku. Som, mangan, Som. Teriaknya lagi. Ranjang tempat tidurku bergerak. Mas Ruji bangun menuju dapur. Sudah menjadi resikonya. Dia yang mau menanggung bebannya. Beban repot yang direpotkan si Bagas. Aku terkekeh geli di dalam kamar. Bapak ambilkan Yole. Mas Ruji menawarkan diri. Aku hanya mendengar suara Mas Ruji dari dalam kamar. Kamu lapar Yole? Sebentar bapak ambilkan piring dulu. Orang yang diajak bicara tak juga menyautnya. Kendati demikian, Mas Ruji tidak mau menyerah. Dia memperlakukan Bagas dengan penuh kasih sayang layaknya seorang anaknya sendiri. Som, panggil Bagas kepadaku. Ibumu sudah tidur le, jangan diganggu, biar bapak yang temani kamu makan yo. Aku menjadi terharu oleh sifatnya yang menyayangi si Bagas. Namun sayangnya, Bagas membencinya setengah mati. Sejak awal kehadiran Mas Ruji, Bagas berubah total. Waktu itu, Ibu kenapa sih? Orang itu datang terus, tanya Bagas kepadaku. Mas Ruji selalu datang mengunjungi Mas Emin ketika mendiang suamiku sedang sakit. Sst, gak boleh begitu, itu tamunya Abah loh. Hampir setiap hari kesini Bu, apa gak bosan? Bisik Bagas di telingaku. Aku menyenggol lengan Bagas memberi isyarat agar dia tidak sembarangan berbicara. Kehadiran Mas Ruji kala itu membuat hatiku berdetak kencang. Entah rasa apa yang menghinggapi relung hatiku. Aku tahu dia punya istri, namun seringnya dia datang membuatku jatuh cinta padanya. Cuma sekedar kagum, cuma itu saja kok. Semenjak suamiku jatuh sakit, aku tidak lagi diperhatikan Mas Emin. Boro-boro memperhatikan keluarga, mengurus dirinya saja tidak bisa. Waktunya dihabiskan di tempat tidur karena stroke yang menggerogoti tubuhnya. Kedatangan Mas Ruji menumbuhkan benih-benih cinta, tapi hanya aku yang menaruh perasaan kepadanya dan juga berharap lebih. Wajar kan, aku menaruh hati padanya. Sosok perhatiannya kepada aku dan Bagas membuat aku lupa jika dia suami orang dan aku juga masih berstatus istri orang. Aku sadar ini salah, cinta datang kapan saja dan juga dimanapun. Entah kepada siapa cinta akan berlabuh, ya seperti yang aku rasakan saat ini. Aku tak bisa menganggap perasaan ini sebagai perasaan yang biasa saja kepadanya. Aku tak bisa membohongi sebuah perasaan. Aku jatuh cinta padanya. Kehadirannya pun selalu kutunggu. Aku selalu menyebut namanya sebelum tidur, berharap Mas Ruji datang dalam mimpi indahku. Setiap Mas Ruji datang, pasti degup jantungku tidak karu-karuan rasanya.
ada panas dan dingin, mungkin lebih dari itu. Kalian pasti tentu tahu kan bagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta. Kadang kami saling melempar senyum, namun aku tidak tahu jika Bagas selalu mengawasi gerak-gerikku. Dan kala itu, maaf, Mas Ruci membantuku memunguti buah tomat yang sedang berjatuhan. Dia tidak sengaja menabrak tubuhku. Semua tomat berhamburan ke lantai. Kami memunguti satu persatu. Hingga tak sengaja tangan kami saling bersentuhan. Dan kami tidak sengaja bertemu pandang. Dam si Bagas. Dia mempergokiku. Kami pun mendadak menjadi canggung. Bagas menatap Mas Ruci penuh kebencian. Dia berjalan sambil mendekati Mas Ruci. "Jangan goda ibuku," ancamnya kala itu. Dia menyeringai lalu beralih menatapku. "Ibu juga jangan kegatelan, Abah sedang sakit," kata-katanya menghunus tepat di jantungku. Aku yang tidak menyangka bakal seperti itu, sontak membuatku malu dan serba salah. Kejadian ini tidak disengaja, sehingga membuat Bagas salah paham. Sampai sekarang, dia membenci Mas Ruci, ayah sambungnya. Kesalahpahaman itu rupanya telah lama bercokol di hati Bagas, sampai aku dan Mas Ruci pun menikah.